Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar barisan aritmatika. Untuk materi barisan aritmatika yang akan kalian pelajari yaitu rumus umum, suku ke N atau UN, kemudian kalian juga akan belajar sisipan, kalian juga akan mempelajari suku tengah. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke barisan aritmatika, kita akan ingat kembali mengenai barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang tersusun menurut pola tertentu. Contohnya gini, misalnya ada sekumpulan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya adalah barisan bilangan asli. Polanya adalah, jadi bilangannya itu selalu ditambah 1 ya. Misalnya ini 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 1, 6. Misalkan kita akan menentukan bilangan selanjutnya, berarti di sini 6 tambah 1, 7. Contoh lain misalnya, ada barisan 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, pola apa ini? Untuk barisan ini berarti polanya adalah bilangannya merupakan 2 kali bilangan sebelumnya. Contohnya misalnya di sini angka 4, itu 2 kali 2. Kemudian angka 16, itu berarti bilangan sebelumnya 8 kali 2, dan seterusnya. Oke, untuk contoh lagi, misalnya ada barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, pola barisan ini yaitu bilangan kuadrat, jadi dikuadratkan. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Jadi ini adalah sekumpulan bilangan kuadrat. Kemudian, contoh lagi yang keempat. Nah, ini adalah barisan bilangan Fibonacci namanya. Bagaimana polanya? Polanya itu gini, misalnya 1 tambah 1, 2. Nah, kemudian 1 tambah 2, 3. Ya, jadi suatu bilangan itu jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Misalnya di sini, bilangan 5 ya, itu penjumlahan dari 2, 3. Bilangan 8, penjumlahan dari 3, 5, dan seterusnya. Kalau kita mau tentukan bilangan yang selanjutnya, berapa di sini? 13 tambah 8 hasilnya 21, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, ada pola-pola tertentu pada barisan tersebut. Lalu bagaimana untuk barisan aritmatika? Perhatikan dulu, di sini ada gedung pertunjukan dan ada kursi yang tersusun. Nah, ternyata dalam gedung pertunjukan ini, pada baris pertama itu terdapat 10 kursi. Kemudian, baris berikutnya selalu bertambah 2 kursi. Misalnya akan kita buat suatu barisan bilangan, maka yang pertama adalah 10 ya. Kemudian bilangan selanjutnya, karena bertambah 2 kursi, bilangan selanjutnya berarti 12. Bilangan selanjutnya berapa? 14. Bilangan selanjutnya berapa? Berarti tambah 2 lagi, 16, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ini itu namanya barisan aritmatika, di mana polanya adalah selisih antara dua suku itu selalu tetap. Di sini kan tadi bedanya adalah 2, selisihnya 2 ya. 2, 2, 2. Jadi kalau kita mau cari urutan yang selanjutnya, maka bilangannya adalah 18, karena ditambah 2. Bilangannya selanjutnya berapa? Tambah 2 lagi, berarti 20. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris ke-28? Apakah harus kita urutkan dari baris pertama sampai baris ke-28? Kan tidak. Maka dari itu, kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Oke, kita mulai ya. Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana selisih antara dua suku berurutan merupakan bilangan yang tetap. Jadi, contohnya misalnya ada barisan bilangan 3, 6, 9, 12. Nah, 6 kurangi 3 itu 3 ya. 9 kurangi 6, 3. 12 kurangi 9, 3. Nah, ini selisihnya selalu tetap. 3, 3, 3 terus. Maka ini namanya barisan aritmatika. Contoh lagi misalnya, ada barisan bilangan 25, 20, 15, 10. Apakah ini adalah barisan aritmatika? Kita periksa. Kita cari selisihnya. 20 kurangi 25. Negatif 5. 15 kurangi 20, yaitu negatif 5. 10 kurangi 15, negatif 5. Ternyata selisihnya itu selalu tetap. Berarti ini juga contoh dari barisan
aritmatika. Atau contoh yang tadi, ya, barisan kursi pada gedung pertunjukan itu adalah contoh barisan aritmatika. Selisihnya selalu tetap, yaitu 2. Ingat ya, mencari selisih itu 6 dikurangi 3, bukan 3 kurangi 6. Ini suku pertama itu 3, suku kedua itu 6, ya, suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Oke, selanjutnya perhatikan dari contoh barisan kursi ini, misalnya ya tadi, 10 itu dinamakan urutan pertama atau suku pertama, dituliskan U1. Baris kedua atau urutan kedua dituliskan U2 dan seterusnya sampai urutan ke N. Jadi secara umum suku ke N itu disimbolkan atau dituliskan UN. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat tadi selisih ya pada barisan aritmatika kan tetap. Kalau di sini tadi 12 dikurangi 10 ya, itu namanya selisih. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk umum, berarti mencari selisih itu sama aja U2 dikurangi U1. Atau bisa juga U3 dikurangi U2. Atau U4 dikurangi U3. Ya, jadi selisih atau beda yang kita simbolkan sebagai B, ya, itu adalah suatu suku yang dikurangkan dengan suku sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini namanya beda ya. Secara umum bisa dituliskan mencari beda itu sama dengan UN-1. Suatu suku yang dikurangkan dengan suku sebelumnya untuk menentukan beda atau selisihnya. Nah, jadi kalau secara umum dituliskan U1, U2, U3 sampai UN disebut barisan aritmatika jika selisih atau beda dari dua suku tersebut itu sama. Oke. Nah, untuk mencari suku ke N, atau misalnya tadi suku ke-28, ya, pada contoh sebelumnya, kita bisa menggunakan rumus umum. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, UN itu artinya suku ke N. Kemudian A-nya adalah suku pertama. Ya, U1 sama saja dengan U1. Kemudian B itu beda tadi ya. Kemudian N-nya adalah banyaknya suku. Seperti itu. Jadi ingat ya, rumus umum suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, perhatikan di sini. Untuk rumus umum bisa kita turunkan. Maksudnya apa? Misalnya kita mau mencari U1. U1 di sini. U1 itu sama saja dengan A. Ya, A. Suku pertama itu U1. Suku kedua, kalau disubstitusikan ke dalam rumus umum, maka menjadi A ditambah B. Suku ketiga atau E3 itu sama dengan A ditambah 2B. Suku keempat atau U4 sama dengan A ditambah 3B. Perhatikan di sini. Kalau di sini suku kedua, maka koefisien B-nya 1. Kalau U3 berarti koefisien B-nya 2. U5 berarti di sini sama aja A plus 4B. Dan seterusnya. Kalau berarti ditanyakan U20 berapa? Ya berarti A ditambah 20 kurangi 1, 19. Seperti itu ya. Ini adalah rumus umum yang diturunkan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Misalnya ada barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19. Tentukan bedanya. Oke, berarti tinggal kita kurangkan saja ya. Boleh di sini suku kedua kurangi suku pertama. Berarti 7 kurangi 3. 4. Ya, bedanya harus tetap. Atau jika kita menggunakan rumus, berarti dituliskan bisa ya U2 kurangi U1 atau misal di sini dituliskan U3 dikurangi U2. 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Contoh lagi ya, tentukan beda barisan aritmatika berikut. Berapa bedanya? Berarti kita cari dengan cara 13 kurangi 16. Berapa 13 kurangi 16? Negatif 3. Ingat ya, beda itu tidak mesti positif. Bisa juga negatif. Yang penting dalam barisan aritmatika, bedanya atau selisih dari dua suku itu selalu tetap. Dituliskan ini bisa secara umum, U2 kurangi U1 ya, 13 kurangi 16 sama dengan negatif 3. Oke, contoh yang kedua.
Tentukan rumus suku ke N barisan aritmatika 1, 4, 7, 10. Oke, untuk menentukan rumus suku ke N, berarti kita gunakan rumus umumnya. Ya, UN sama dengan A plus N-1B. Perhatikan dari baris aritmatika ini. A-nya itu suku pertama, 1 ya. Kemudian bedanya kita cari, berarti 4 kurangi 1. Suku kedua kurangi suku pertama, sama dengan 3. Setelah itu berarti kita langsung masukkan ke rumus. Maka UN-nya sama dengan 1 ditambah N-1 dikali 3. Ya, B-nya ganti 3, A-nya diganti 1. Kita hitung menjadi, nah ini kita kalikan dulu. N kali 3 menjadi 3N. Min 1 kali 3, min 3. Nah, kita hitung akan sama dengan, ya 3N-nya tulis di depan, 1 kurangi negatif 3 itu negatif 2. Jadi UN-nya sama dengan 3N min 2. Nah, seperti itu. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Tentukan suku ke-20 barisan aritmatika. Oke, bedanya adalah kalau tadi mencari rumus suku ke N, nah untuk contoh 3 ini kita akan mencari U20 ya, atau suku ke-20. Ingat, kita gunakan rumus umum UN sama dengan A plus N-1B. Nah, dari barisan ini, maka kita dapatkan A-nya adalah negatif 3. Bedanya, berarti kita cari bedanya. Kita ke suku ketiga kurangi suku kedua ya. 7 kurangi 2 sama dengan 5. N-nya 20. Nah, karena yang dicari adalah U20. Gimana mencarinya? Kita ganti aja, berarti A-nya menjadi negatif 3, N-nya 20, B-nya 5. Kita hitung yang perkalian dulu, maka ditulis sama dengan negatif 3 ditambah 19 kali 5. Sama dengan negatif 3 ditambah 19 kali 5 itu 95. Baru kita jumlahkan. Negatif 3 tambah 95 sama dengan 92. Oke, masih mudah ya. Mari kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Untuk contoh yang 4, di sini barisannya berupa bilangan pecahan atau bentuk pecahan ya. Tentukan banyak suku pada barisan tersebut. Berapa banyak sukunya? Ada berapa? Dari suku pertama sampai suku terakhir itu ada berapa banyak? Oke, kita analisis dulu. Berarti bisa kita dapatkan suku pertama atau A-nya itu 4/3. Kemudian kita cari B-nya, berarti selisih ya. U2 kurangi U1 saja ini. 5/3 dikurangi 4/3 sama dengan 1/3. Nah, UN ya, suku ke N sama dengan 5. Kita belum tahu suku ke berapa bilangan 5 ini. Nah, akan kita cari. Ingat, kita gunakan rumus umum UN sama dengan A plus N-1B. Oke, kita tuliskan UN sama dengan 5 ya, karena diketahui UN sama dengan 5. Nah, UN-nya kita ganti dengan A plus N-1B. Nah, kita sama dengan kan 5. Setelah itu, kita ganti A dan B-nya. A-nya adalah 4/3, ditambah N-1 kali B. B-nya adalah 1/3 sama dengan 5. Nah, di sini ada bentuk pecahan. Agar lebih mudah, kita kalikan semua ruasnya dengan 3. Ya, ruas kiri kali 3, ruas kanan juga kali 3. Berarti di sini 4/3 dikali 3 itu 4, kemudian N-1 kali 1/3, ya, maka sepertiganya hilang. Jadinya N-1 sama dengan 5 kali 3, 15. Nah, kita hitung ya. Maka N-nya bisa kita dapatkan sama dengan 12. Dari mana ini? 4 dikurangi 1 berapa? 3. Nah, berarti kan N tambah 3 sama dengan 15. Nah, 3-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya 15 kurangi 3 sama dengan 12. Seperti itu. Ya, jadi banyak suku pada barisan tersebut adalah ada 12 suku. Jadi angka 5 ini itu adalah suku ke-12. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Nomor 5 ya. Dalam suatu barisan aritmatika, suku kelima adalah 5 dan suku ke-15 adalah 25. Tentukan beda dan suku pertamanya dan tentukan suku ke-20. Oke, di sini adalah bentuk yang berbeda dari contoh-contoh sebelumnya. Kita tuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Suku kelima sama dengan 5 ya, berarti kita tulis U5 sama dengan 5. Kemudian suku ke-15, berarti U15 sama dengan 20.
5. Oke, setelah ini kita apakan? Ingat, untuk turunan rumus ya, rumus umum. Kalau ada U5, berarti bisa kita ubah menjadi A plus 4B. Oke ya, ingat ya. Ya, sama dengan kan 5. Kemudian kalau U15 berarti berapa? Iya, A ditambah 14B ya. 15-nya kurangi 1. Kalikan B. Sama dengan 25. Kalau kalian perhatikan di sini adalah persamaan linier dua variabel. Nah, untuk mencari variabel A dan variabel B, berarti kita gunakan eliminasi dan substitusi. Nah, kita akan eliminasi ini. Kita menghilangkan A ya. Kita kurangkan 4B kurangi 14B itu negatif 10B, kemudian 5 dikurangi 25 itu negatif 20. Maka B-nya dapat kita hitung negatif 20 dibagi negatif 10. Jadi B-nya sama dengan 2. Ini bedanya ya. Kemudian kita akan mencari suku pertama atau A dengan cara kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan yang atas ini. Ya, berarti B-nya kita ganti dengan 2. Menjadi A ditambah 4 kali 2 sama dengan 5. Kemudian di sini 4 kali 2 berarti 8 ya. A ditambah 8 sama dengan 5. Maka A-nya sama dengan 5 dikurangi 8. A-nya sama dengan negatif 3. Jadi bedanya adalah 2 dan suku pertamanya atau A-nya itu sama dengan negatif 3. Oke, selanjutnya untuk U20 atau suku ke-20 berapa? Ingat ya, langsung aja A ditambah 19B. Ya. U20 itu sama dengan A ditambah 19B. A-nya negatif 3, B-nya 2. Kemudian kita hitung 19 kali 2, 38 ya, sama dengan negatif 3 ditambah 38. Ya, dihitung sama dengan 35. Oke, kita ke contoh yang terakhir ya. Contoh 6. Diketahui 2x, 4x plus 1, dan 14 merupakan 3 suku pertama suatu barisan aritmatika. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, nah di sini kalian lihat, ini dalam bentuk variabel x ya, bukan bilangan-bilangan yang disusun. Nah berarti harus kita cari nilai x-nya dulu untuk menentukan U10. Ya, di sini 2x itu suku pertama, 4x plus 1 suku kedua, dan 14 itu adalah suku ketiga. Nah, karena ini adalah barisan aritmatika, dapat diketahui bahwa beda atau selisih dari dua sukunya itu selalu tetap. Berarti kita bisa menuliskan bedanya itu U2 kurangi U1 itu sama dengan U3 kurangi U2. Berarti kalau kita ganti U2-nya menjadi 4x plus 1, kemudian U1-nya 2x ya, sama dengan, bisa kita tuliskan, suku ketiga 14 dikurangi suku kedua 4x plus 1. Nah, ini akan kita cari nilai x-nya dengan persamaan linear satu variabel ini ya. Berarti 4x dikurangi 2x itu 2x, ditulis plus 1 sama dengan, di sini 14 dikurangi 1 itu 13, dikurangi 4x. Nah, kita kumpulkan x dengan x. 2x ditambah 4x, ya. Di sini kan negatif 4x, pindah ruas kiri jadinya plus 4x. Sama dengan 13, nah ini 1, di ruas kiri pindah ke ruas kanan positif jadi negatif, kurangi 1. Maka 6x sama dengan 12. Jadi x-nya sama dengan 2. Kalau sudah tahu nilai x-nya 2, berarti di sini suku pertamanya itu diganti 2 kali 2, 4. Suku keduanya berarti x-nya ganti 2, 4 kali 2, 8. Tambah 1 sama dengan 9, dan suku ketiganya 14. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa A-nya itu 4, dan bedanya berarti 9 kurangi 4, sama dengan 5. Oke, berarti U10 gimana? Kita tuliskan A ditambah 9B. Ya, A-nya ganti 4, B-nya ganti 5. Ditulis 4 ditambah 9 kali 5, sama dengan 4 ditambah 45, sama dengan 49. Oke, bisa ya. Selesai untuk barisan aritmatika. Kita masuk ke dalam sisipan barisan aritmatika. Jika di antara dua suku yang berurutan dalam barisan aritmatika disisipkan atau ditambahkan ya, satu lebih
bilangan yang lain, maka akan menjadi barisan aritmatika baru. Sehingga beda atau selisih barisan aritmatika pun akan berubah. Nah, bagaimana mencari selisih atau beda dari barisan aritmatika yang baru? Nah, perhatikan. B aksen atau beda yang baru itu sama dengan beda yang lama dibagi dengan banyaknya sisipan ditambah 1. Ya, di sini B-nya adalah beda barisan yang lama, K-nya ini mewakili banyak bilangan yang disisipkan. Oke, contohnya gini. Misalnya ya, ada barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan, sehingga menjadi barisan aritmatika baru. Tentukan barisan aritmatika baru itu. Nah, pertama, kita tuliskan ya, diketahui kan barisan aritmatikanya 1, 7, 13, 19 ya. Berarti dari barisan ini kita dapatkan bahwa bedanya itu 7 kurangi 1, 6 ya. Dan banyaknya sisipan itu 2 bilangan. Berarti K-nya sama dengan 2. Nah, nanti kita substitusikan ke rumus beda yang baru ini ya. B-nya kita ganti 6 per, nah K-nya ganti 2 ditambah 1, berarti 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka barisan baru tersebut adalah ini ya, 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Nah, sekarang barisan aritmatika barunya seperti ini. Di antara dua barisan aritmatika yang lama, disisipkan dua bilangan yang baru. Oke, contoh satu lagi ya, biar makin paham. Sisipkanlah 11 bilangan di antara 23 dan 119 sehingga terjadi sebuah barisan aritmatika. Tentukan suku ketujuh barisan aritmatika itu. Kita analisis dulu. Berarti di sini ada barisan aritmatika 23 dan 119 ya. Kemudian A-nya berarti 23. Bedanya 119 kurangi 23 itu 96. Banyaknya sisipan 11 ya, karena ada 11 bilangan yang disisipi. Lalu, kita cari beda untuk barisan aritmatika yang baru. B aksen sama dengan 96 dibagi 11 ditambah 1. Maka 96 dibagi 11 tambah 1, 12. Maka beda yang baru adalah 8. Dari barisan aritmatika ini akan kita cari U7. U7 itu didapatkan dari mana? A ditambah 6B. Nah, B di sini kita ganti dengan beda baru ya, bukan yang lama. A-nya 23, B-nya 8. Berarti 23 ditambah 6 kali 8. Sama dengan 23 ditambah 48. Maka suku ketujuhnya adalah 71. Oke, seperti itu ya. Oke, kita ke materi yang terakhir yaitu suku tengah pada barisan aritmatika. Suku tengah itu bagaimana? Ya, jadi kalau ada barisan aritmatika yang ganjil, maka terdapat suku tengah yang disebut UT. Rumus umum untuk suku tengah dituliskan UT itu sama dengan A plus UN dibagi 2. Atau kalau kita kalikan silang, berarti 2 UT itu sama dengan A ditambah UN. Contohnya, misalnya ada barisan aritmatika 1, 5, 9, 13, 17. Ini adalah barisan aritmatika dengan banyaknya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, suku tengah itu yang mana? Suku tengah itu yang 9 ini ya, berada di tengah-tengah barisannya. Seperti itu. Nah, kalau mau kita gunakan rumus ya, berarti kita cari A dan UN-nya. Suku pertama adalah 1 dan UN-nya 17. Sehingga UT-nya sama dengan 1 tambah 17 bagi 2. 1 tambah 17, 18 bagi 2 sama dengan 9. Nah, jadi seperti itu. Oke, contoh lainnya ya. Misalnya, diketahui suku pertama dan suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 4 dan 34. Suku terakhir barisan tersebut adalah, kita tuliskan dulu yang diketahui suku pertamanya 4 dan suku tengahnya 34. Yang ditanyakan adalah UN. Berarti kita gunakan rumus yang ini ya. 2UT sama dengan A plus UN. Ya. Kemudian rumus ini bisa kita ubah menjadi 2UT min A itu sama dengan UN. Ya, karena yang dicari adalah UN-nya. Kemudian Bu Farah tuliskan ya di sebelah sini ya. UN sama dengan 2UT min A. Kita substitusikan menjadi 2 dikali 34 dikurangi 4. Didapatkan
68 kurangi 4 sama dengan 64. Jadi suku terakhirnya adalah 64. Seperti itu ya, mengenai suku tengah. Oke, demikian tadi penjelasan materi mengenai rumus umum barisan aritmatika, sisipan barisan aritmatika, dan suku tengah dari barisan aritmatika. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.